abad pertama, they found batu, the batu suci di sana. Yesus mujizat 5 roti dan 2 ikan. Di abad 4 dibangun gereja pertama. Gereja pertama di sini. Di abad 5 Archbishop dari Mesir dibangun di sini, dibangun gereja kedua. Gereja ini di biru. Terbesar. Ada warna ya, ada kode warna. Di abad 6 Persians destroy di gereja. Destroy banyak gereja di negara Israel. Until tahun ini arkeolog dari Jerman found the remains of the gereja, and in 1982 dibangun gereja ini baru, belong ke Catholic German. The famous mosaic here, this is the mosaic, di tas 2 ikan, 5 roti. But di sana 4 roti. Di mana di 5? Di dalam. Di mana? Di mana? No. Sudah dimakan. No. Is the end of Jesus now. Jadi Yesus angkat. Okay. Hadiah. Okay. Iya, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa foto saja. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Warna-warnanya menunjukkan tentang mulai dibangun tahun kapan, ya. Lalu sampai renovasi. Nah, saya menjelaskan yang ini. Di abad ke-6 ini, pada tahun 614 Masehi, bangsa Persia menyerang, ya, ke sini dan menghancurkan semua gereja. Semua gereja. Pertanyaan saya, gereja mana yang tidak dihancurkan? Masih ingat? Makanya kalau gambar orang majus, jelaskan ya. Ya, ada gambar orang majus. Di mana? Ayo. Nanti dapat hadiah. Bawa pulang gereja ini. Di Bethlehem. Di Bethlehem. Namanya apa? Nativity Church. Nativity. Kenapa? Karena ada gambar orang serdadu apa? Persia, yaitu orang majus. Berarti dari mana orang majus? Orang dari Persia. Perjalanan waktu mereka datang mengunjungi Yesus, jadi mereka kunjungi bukan di kandang Bethlehem loh. Orang Majus datang setelah Yesus ada di rumah. Kalau gembala datang di kandang. Karena jaraknya cuma 2-3 kilo. Jelas ya Bapak Ibu? Perjalanan dari Persia ke sini. Ya, oke. Kurang lebih sekitar 3 bulanan Bapak Ibu. Ya, sampai 6 bulan. Kalau itu tidak berhenti. Karena jauh sekali ya. Nah, itu yang saya mau jelaskan di sini. Jadi hanya satu gereja itu yang tidak dihancurkan, Nativity Church. Karena ada gambar serdadu Persia, yaitu 3, bukan 3. Mereka jadi begini, orang Majus bukan 3, salah itu. Belum tentu 3 Bapak. Belum tentu. Kenapa bilang 3? Karena mereka mengambil dari penafsiran dari 3 itu. Mas kemenyangan, padahal enggak seperti itu. Oke, nanti dari sini kita akan masuk, tapi saya mau jelaskan dulu kisah yang ada di sini. Kisah di sini Bapak Ibu itu kisah yang luar biasa. Kenapa? Dalam catatan Matius pasal 14, ya, Markus pasal 6, Anda bisa menemukan di mana Yesus melakukan namanya pelipat gandaan atau penggandaan roti dan ikan. Makanya di gereja ini disebut gereja penggandaan roti dan ikan, di mana ada mujizat yang Yesus lakukan, memberi makan 5.000 orang. Itu pun hanya dihitung laki, belum hitung perempuan dan anak-anak. Tapi saya membacakan Bapak Ibu harus tahu kebenaran ini luar biasa, ya. Ini mujizat Ya, semua ya. Jadi Perry bilang ini mujizat ini dicatat 4 Injil. Tidak semua apa yang dilakukan dicatat oleh 4 Injil. Semua kota, ya. Jadi mereka datang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergerak hatinya oleh belas. Yesus kaget, loh, mereka sudah di sini. Karena orang tahu Yesus mau ke sana. Artinya di mana-mana Yesus pergi pasti orang datang. Setuju? Ya betul Bapak Ibu ya. Nah,
ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena, perhatikan ini, mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengerjakan banyak hal kepada mereka. Jadi Yesus tidak langsung kasih mujizat, Bapak Ibu. Yesus mengajar dulu. Jadi hati-hati, kita tidak boleh mencari mujizat. Kita lebih mengutamakan ajaran atau kebenaran. Jadi habis Yesus mengajar, maka Yesus beri makan. Perhatikan kalimat ini. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan. Tapi saya potong aja. Tapi Yesus bilang begini, kamu harus beri mereka makan. Bingung murid-murid. Loh, ini banyak sekali ini, mau ambil apa? Makanan apa ini? Kalimatnya bagus begini. Tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, ini kalimat ini bagus. Berapa banyak roti yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Itu kalimat bagus, Bapak Ibu. Cobalah periksa. Nah, sudah meriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Saya selesaikan sampai langsung kunci aja, Bapak Ibu. Dan dari 5 roti 2 ikan, Yesus mengangkat, ambil masing-masing contohnya tadi, 1 ikan 1 roh, menengadah ke langit, dan dia bersyukur. Dan saat itu juga mulai terjadi mujizat. Yesus bagi terus, tidak pernah habis. Dari tangan Yesus tidak pernah habis. Kenapa? Ayo. Karena dia sumbernya. Amin. Amin. Maka jangan coba-coba mengandalkan tangan sendiri. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan. Amin. Kita mau berdoa masing-masing di dalam aja ya. Saya minta Bapak Ibu, kusuk 2-3 menit, 5 menit. Jangan lu foto, berdoa. Kehilangan. Ya. Hadiah. The first, she know. For me, the first. No. Harusnya ada hadiah. Iya, Bapak Ibu, ini batu kilangan. Bapak Ibu pernah membaca dalam Alkitab Banyak jentik. Matius pasal 18. Jadi barang siapa di antara salah satu barang siapa di antara kita yang menyesatkan salah satu di antara anak kecil ini, maka orang itu harus diikat dengan batu kilangan dan ditenggelamkan ke dalam laut.